Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Untuk kita saling melayani, kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tandanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal lewat Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami umat-Mu, sehingga kami boleh berada di tempat ini, dan kami Jemaat Marturia Lucanan boleh beribadah dalam situasi pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, ibadah saat ini hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan harapan, kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah saat ini, sehingga ibadah saat ini dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang bertugas saat ini, yang Tuhan pakai untuk mewartakan firman kebenaran-Mu, firman yang hidup, kiranya Tuhan berkati dan melimpahkan berkat bagi kami, begitu juga dengan keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur. Kita akan membaca dari Mazmur 108, ayat kedua sampai dengan kelima, yang berbunyi demikian. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Demikian pembacaan Mazmur, dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 3 ayat 1 dan 2, mari menyembah. Agung dan besar selama-lamanya.
Jemaat, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan aktivitas kehidupan dalam keseharian kami. Termasuk di dalamnya hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman ini. Engkau layakkan, Engkau kuduskan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami semua yang mendengarkannya, Tuhan urapi juga, Tuhan berikan hikmat untuk kami bisa mengerti, memahami, dan juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Renungan hari ini diberi judul Siap Menderita untuk Memperoleh Kemenangan. Penderitaan adalah kata yang paling dihindari oleh siapapun. Kalau kita tanya kepada siapapun, maukah kamu hidup menderita? Maka sudah sangat bisa dipastikan jawabannya adalah no, alias tidak mau. Bahkan mungkin akan mendapatkan reaksi bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat aneh. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau menderita di dalam kehidupannya. Kita akan melihat penyebab penderitaan manusia secara umum. Yang pertama, penderitaan karena kesalahan diri sendiri. Penderitaan karena kesalahan diri sendiri adalah penderitaan atau masalah yang datang ketika seseorang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Misalnya, seorang pelajar atau mahasiswa
terlalu asik bermain game atau terlalu asik bermedia sosial, kemudian jadi lupa belajar dan ketika ujian tidak bisa menjawab dan akhirnya tidak naik kelas atau mendapatkan nilai buruk dan harus mengulang materi pelajaran tersebut satu semester berikutnya. Contoh lain dari penderitaan karena kesalahan diri sendiri adalah karena gelap mata. Akhirnya sulit membedakan mana uang pribadi dan mana uang perusahaan atau uang negara. Atau bahkan juga mungkin sulit membedakan mana uang Tuhan di gereja karena gelap mata tadi. Sehingga kemudian melakukan penggelapan atau korupsi. Dan akhirnya orang tersebut hidupnya bermasalah dan mendapatkan hukuman karena kesalahan yang diperbuatnya sendiri. Yang kedua adalah penderitaan karena ujian. Penderitaan karena ujian adalah penderitaan atau masalah yang disebabkan bukan karena seseorang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, tapi ini lebih bersifat untuk menguji seseorang. Jadi penderitaan jenis ini adalah seseorang sekalipun orang tersebut tidak melakukan kesalahan, bahkan mungkin orang tersebut rajin beribadah, rajin berdoa, atau selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, tetapi kok kemudian juga mengalami penderitaan, misalnya difitnah, ditipu, dan lain sebagainya. Dan penderitaan jenis ini bertujuan untuk menguji iman atau menguji kesabaran seseorang. Yang ketiga, penderitaan karena memperjuangkan sesuatu yang lebih baik dan benar. Misalnya memperjuangkan keadilan, akhirnya berurusan dengan oknum pejabat dan berurusan dengan hukum. Contoh lain, misalnya mengubah kebiasaan untuk berhenti merokok. Bagi para perokok, berhenti merokok merupakan sebuah penderitaan. Contoh lain, misalnya mengubah kebiasaan untuk menerapkan pola hidup sehat. Misalnya diet. Diet juga bagi sebagian orang merupakan sebuah penderitaan. Yang keempat, penderitaan karena kenyamanan hidup. Sebagai contoh, malas ibadah, malas berdoa, malas baca Alkitab, dan suka foya-foya. Tetapi justru rezeki dan usahanya semakin lancar. Masih sering suka berbuat curang, tipu menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi selalu ada jalan untuk lolos, bahkan semakin dapat mandat atau kepercayaan. Kalau orang tersebut tidak segera bertobat, maka yang terjadi adalah penderitaan atas kenyamanan hidup yang dideritanya. Karena yang akan terjadi bukan hanya hukuman dari Tuhan, tetapi juga murka dari Tuhan. Di awal tadi kita sudah bisa pastikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau menderita di dalam hidupnya. Tetapi ternyata ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus yang mau menderita, bahkan rela menderita di atas kayu salib untuk menanggung dosa atau pelanggaran yang tidak dilakukannya. Penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus atau Tuhan yang menjadi manusia adalah sebagai akibat oleh karena melaksanakan tugas yang telah dimandatkan kepadanya, yaitu melaksanakan kehendak Bapa di surga untuk mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah di dunia. Oleh karena itulah
dunia sangat membenci Yesus Kristus. Dan dalam renungan kita hari ini kita diingatkan untuk meneladani sikap Yesus Kristus yang dalam hidupnya telah mengalami pergumulan dan penderitaan yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib. Dan apabila kita perhatikan dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22, Rasul Petrus memberitakan nasihatnya supaya kita sebagai pengikut Kristus untuk rela menderita dengan sabar atau menderita demi kebenaran. Begitu juga dengan kitab 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 yang merupakan pembacaan Alkitab kita hari ini. Rasul Petrus kembali memberikan nasihat kepada para pengikut Kristus untuk mau atau rela menderita seperti Kristus dan memikulnya dengan sabar. Tujuannya kita sebagai pengikut Kristus untuk rela menderita tersebut adalah untuk memperoleh kemenangan melawan berbagai bentuk rupa-rupa dosa. Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dari ayat ini ada bagian yang perlu kita garis bawahi, yaitu kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya, di dalam pikiran kita perlu ditanamkan bahwa hidup kita harus seperti teladan Yesus Kristus yang mau menderita atau dengan sabar atau mau menderita demi kebenaran. Selanjutnya di ayat 1 ini ada hal yang juga perlu kita garis bawahi adalah kata atau kalimat mempersenjatai dirimu. Itu mengandung makna atau arti bahwa kehidupan ini ibarat sebuah peperangan. Peperangan terhadap apa? Peperangan melawan segala bentuk dan rupa-rupa dosa seperti yang disampaikan di ayat ketiga. Sebab 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Dari ayat ketiga ini dan ayat sebelumnya itu mengandung pesan bahwa hidup ini adalah arena peperangan. Karena sesungguhnya setiap pagi pada saat kita membuka mata, kita sudah berada dalam arena peperangan. Dan peperangan tersebut terjadi setiap hari tanpa henti. Termasuk ketika kita sedang menjalani aktivitas beribadah, berdoa, memuji dan merenungkan firman Tuhan. Peperangan itu terjadi juga. Sebagai contoh, pada saat kita berdoa, mungkin akan muncul perasaan, kapan ya doaku ini dijawab oleh Tuhan? Padahal sudah lama aku berdoa, kok belum dijawab-jawab juga oleh Tuhan. Kalau kita tidak teguh pendirian dalam iman dan pengharapan pada Tuhan, maka kita akan mulai meragukan kuasa Tuhan. Maka kita pasti akan mengalami kekalahan dalam iman dan pengharapan pada Tuhan.
Salah satu alasan utama mengapa orang percaya atau pengikut Kristus mengalami kekalahan adalah karena iblis atau setan memperdaya mereka pada saat mereka tidak menyadarinya. Banyak orang percaya atau pengikut Kristus yang melewati hari-hari mereka begitu saja tanpa menyadari bahwa mereka sedang berada dalam arena peperangan. Mereka melupakan Alkitab sebagai pedoman hidup. Perlengkapan senjata Allah juga sering dipandang sebagai slogan kosong dan aksesoris. Bahkan sekedar dipandang sebagai ayat emas Alkitab saja. Mereka mungkin berseru, "Ya Tuhan, kapankah firman-Mu berkuasa sebagaimana yang Kau katakan? Dan mengapa hal ini terjadi dalam hidupku?" Masalahnya bukanlah firman Allah kekurangan kuasa, tetapi karena kita seringkali tidak menyadari betapa seriusnya peperangan yang terjadi setiap harinya menyerang kita. Satu-satunya cara supaya menang adalah dengan mempersiapkan diri menghadapi peperangan itu dengan mempersenjatai diri dengan pikiran-pikiran Kristus. Dan juga meneladani sikap hidup Yesus Kristus ketika hidup di dunia. Karena Yesus Kristus pun juga mengalami peperangan dan Yesus menang dalam peperangan tersebut. Semua rahasia menang dalam peperangan, itu ada di dalam Alkitab. Dan dalam peperangan ini, kita juga membutuhkan latihan. Latihan ini merupakan kontrol atas organ-organ fisik dan kemampuan pikiran, hati, dan perkataan kita. Karena kalau kita tidak mempersiapkan dalam peperangan ini, betapapun berani dan optimisnya seseorang, betapapun kuat dan pintarnya seseorang, maka bisa dipastikan bahwa ia akan gagal dalam peperangan tersebut. Mari kita kembali mencermati kitab 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Di bagian kalimat terakhir, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Untuk membuang atau berhenti dalam berbagai bentuk atau rupa-rupa dosa, itu bukan merupakan hal yang mudah. Tetapi kita harus bertempur atau berjuang mati-matian. Hal itu perlu terus dikuatkan dan dilatih secara terus-menerus, sekalipun seringkali harus merasakan derita karena melawan dorongan-dorongan yang ada dan yang selalu muncul dalam diri kita sendiri maupun godaan yang datang dari luar. Supaya hidup berkemenangan, Rasul Petrus mengajak para pengikut Kristus untuk mempunyai pikiran yang terpusat pada Kristus. Pada bagian ini menunjukkan bahwa pada saat pengikut Kristus menderita karena berjuang melawan berbagai rupa-rupa dosa, maka seluruh fokus hidupnya harus diarahkan dan tetap mengingat bahwa Yesus Kristus pun berjuang dan menderita memikul semua dosa manusia. Dan kita perlu untuk mengeluarkan semua sampah negatif dari pikiran kita untuk keluar
dari hidup kita, sehingga kita dapat terus menjalankan aktivitas kehidupan di dalam Yesus Kristus dan meraih kemenangan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita capai. Dengan demikian, kita siap untuk melakukan apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikutnya mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Dikatakan di ayat kedua ini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa menunjukkan bahwa waktu yang hanya tinggal sedikit, dan juga menunjukkan bahwa pembuangan dosa atau berhenti melakukan dosa itu merupakan sesuatu yang sifatnya mendesak dan tidak boleh ditunda-tunda. Karena hidup di dunia ini sangat singkat. Oleh karena itu, cukuplah bagi manusia untuk menghabiskan hidupnya dengan berbagai rupa-rupa dosa, sehingga harus segera memulai pertobatan dan menghasilkan benih-benih pertobatan serta menjauhi dosa. Berikutnya kita akan lihat 1 Petrus 4 ayat yang keempat. Dikatakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh melakukan pertobatan, maka dunia akan sangat membenci para pengikut Kristus. Dulu sebelum Yesus menemukan kita, kita ini adalah sahabatnya dunia. Kita budak dosa, hidup menurut kemauan dunia. Bahkan kita takluk kepada dunia dengan segala hawa nafsunya. Hal ini membuat dunia berkawan dengan kita, senang dengan kita dan mengasihi kita. Tetapi sekarang Kristus telah menemukan kita, membebaskan kita, membawa kita keluar dari kegelapan dunia menuju ke dalam terangnya yang ajaib. Membersihkan kita dari karat-karat dosa dan menjadikan kita anak-anaknya yang mewarisi sorga. Maka dunia pun berbalik memusuhi kita. Maka dunia membenci kita. Lalu apa yang seharusnya pengikut Kristus perbuat saat ia dibenci, dianiaya, dan ditolak oleh dunia? Yang pertama, pahami bahwa itu merupakan sebuah kejadian yang sudah terjadi sejak dahulu. Maksudnya adalah ketika kita dibenci, dianiaya, atau tidak didengarkan, kita tidak perlu heran atau merasa tidak adil. Tetapi terimalah itu dengan pemahaman bahwa hal itu memang haruslah terjadi. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Jadi kalau kita dibenci dunia, itu merupakan sebuah kejadian yang biasa, bukanlah merupakan kejadian luar biasa. Itu merupakan sebuah kejadian yang biasa yang sudah terjadi, yang sudah sering terjadi sejak dulu. Hal yang kedua, ketika kita dibenci oleh dunia karena kita menjadi pengikut Kristus yang setia, melakukan kehendak Tuhan, kita jangan berpikir bahwa aku seharusnya tidak mengalami hal seperti ini. Karena kita memang harus menderita karena kita bukan Tuhan.
melainkan kita ini hamba. Dan hamba harus berada di bawah tuannya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi, ketika kita diperlakukan tidak adil oleh dunia, pahami bahwa kita ini hamba. Terima itu semua sebagai salib kita. Karena kitab 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus ketika kita dibenci dan dianiaya oleh dunia? Pahami itu bahwa kita harus tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab hari ini, hal apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, hidup di dunia ini adalah hidup yang sangat singkat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu berapa lama kita punya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Yang kita ketahui adalah suatu saat nanti semua orang akan mencapai akhir perjalanannya, di mana semuanya harus siap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan ucapannya selama hidup di dunia. Tuhan memang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk kembali kepada jalannya. Tuhan tidak pernah menutup pintu pertobatan. Tapi itu semua hanya berlaku selama kita masih hidup di dunia. Karena pada suatu saat nanti semua akan berakhir. Yang kedua, bertobatlah selagi kita masih hidup. Jadi pengikut Kristus, jadilah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Jadi suami, jadi istri, jadi anak-anak, tetap lakukan peran kita dengan sebaik-baiknya dan tetap lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kasih anugerah keselamatan untuk kita. Tuhan Yesus Kristus sabar menderita menanggung dosa dan pelanggaran kita. Selagi masih ada waktu, mari kita hidup sungguh-sungguh. Jadi kalau kita masih punya waktu untuk melakukan pertobatan atau berbuat baik dengan orang-orang yang kita kasih, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kasihi orang-orang yang kita kenal, hormati, hargai orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Dan kalau kita punya kesalahan, segeralah berubah dan bertobat selagi masih ada waktu, karena waktu itu sangat singkat. Serta ampuni dan berkati orang yang memusuhi kita. Oleh karena itu, pakai waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Hal yang ketiga, lebih baik menderita demi melakukan kebenaran firman Tuhan daripada menderita karena melakukan pelanggaran atau dosa. Ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh melakukan pertobatan, maka dunia akan membenci para pengikut Kristus. Dan sekalipun itu terjadi, kita perlu pahami bahwa
kita harus tetap bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup kekal dalam kerajaan sorga yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah dan tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena kebaikan Tuhan, karena pelindungan Tuhan, karena penyertaan Tuhan telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami juga baru saja mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini ibarat peperangan. Peperangan melawan berbagai bentuk atau rupa-rupa dosa. Dan kami menyadari bahwa kami sebagai manusia, kami tidak mampu untuk menghadapinya. Oleh karena itu, kami perlu mempersenjatai diri dengan pikiran-pikiran Kristus. Dan ingatkan kami bahwa hidup ini di dalam dunia adalah hidup yang singkat, sehingga bagi kami tidak ada waktu untuk melakukan hal yang sia-sia. Dan oleh karena itu, supaya kami tetap berkenan di hadapan-Mu, kami perlu mempersenjatai kami dengan pikiran-pikiran Kristus. Dan kami sadar bahwa ketika kami melakukan pembaharuan, kami harus mengeluarkan sifat-sifat atau hal-hal yang negatif yang bersarang di dalam pikiran kami, hal-hal negatif yang bersarang di hati dan perkataan kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk bisa melihat bahwa setiap harinya Tuhan menuntut kami untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan jatin Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, baik yang ada di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan. Biarlah amanat yang diberikan kepada mereka pergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini Tuhan, bangsa negara kami dan juga kota kami sedang menghadapi tantangan virus atau pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi pemerintah bangsa kami, Engkau melindungi tim medis dan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk
memberantas virus tersebut. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan perlindungan, penyertaan dan hikmat kepada mereka semua. Dan juga Engkau berikan perlindungan, penyertaan juga buat kami. Kami percaya bahwa darah Yesus menyucikan tubuh kami sehingga kami bisa terbebas dari virus apapun. Tetapi kami juga perlu untuk bertindak hati-hati dan waspada, sekalipun Engkau sudah memberikan darah Yesus tersebut. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan di gerejamu, yaitu GPIB Marturia Lojenan pelayanan. Kami berdoa mulai dari Bapak Pendeta Maksi Roke Mangke, kemudian para presbiter, seluruh pengurus pelkat dan komisi-komisi, dan juga yang terlibat di dalam pelayanan ibadah online ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada kami semua untuk melihat bahwa apa yang kami lakukan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, untuk yang berbeban berat, untuk menghadapi pergumulan atau persoalan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya solusi dan pengharapan atas hidup kami, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki problem atau berbeban berat Tuhan berikan solusi atau jalan keluar atas permasalahan kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menggantungkan diri kami ke dalam nama Tuhan Yesus, maka perkenanan Tuhan yang kami dapatkan, dan kami akan hidup dalam kemenangan dan dalam hidup dalam mujizat, akan hidup dalam berkat Tuhan setiap harinya. Doa ini Tuhan kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 80 ayat 1 dan 2. Mari membawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah
persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati dan kuduskan persembahan yang sudah kami berikan. Dan berkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengelolanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Gita Bakti 118 bait pertama dan yang kedua, janganlah kau takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan. Jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.